kasih duit harus ada simpan, kasih duit harus ada yang ditabung. Yang tabung ini adalah bekal, siapa tahu waktu kita lulus kuliah kita nggak langsung kerja. Atau bisa jadi orang tua kita udah meninggal. Yang kita nggak bisa lagi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman milenial yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kembali lagi di program Real Islam for Millennial. Tempat kita berbicara tentang hal-hal yang banyak dikonsumsi anak muda di zaman sekarang dan bagaimana hukumnya dalam Islam. Sudah hafal? Sudah hafal Ustaz, Masya Allah. Ini training kemarin. 2 hari. Iyalah Mas, sudah sekian episode masih lihat HP terus ya. Gitu ya. Baik, teman-teman, ini kalau teman-teman perhatikan kita berada di suasana yang beda, kemudian nggak biasanya ramai gitu kan. Dan biasanya indoor, tapi kita sekarang suasananya agak nyantai. Kita di sebuah kafe, di Historia Cafe di Balikpapan, dan bersama teman-teman kita juga di malam hari ini tentunya juga bersama dengan Ustadz Mufli Safitra Hafizullah. Semoga Ustadz selalu dalam keadaan sehat ya Ustadz. Amin. Amin. Kita bersama teman-teman yang kita comot tanpa planning. Tanpa planning ya kan? Tadi datang mau beli kopi. Mau beli kopi. Iya, mau beli kopi. Jangan jadi talent. Jadi talent. Dia pulang dari kerja. Pulang dari kerja diajak juga ke sini. Ini jadi sistem culik ya Ustaz. Lagi musim ya sistem culik ini. Kita doakan Aryo juga karena Aryo kan harusnya ada. Iya. Tapi dia lagi sakit. Lagi sakit. Semoga Aryo juga lekas diberikan kesehatan. Amin. Baik, ini kalau misalnya kita kan di sini lagi anak-anak muda semua nih Ustaz ya. Ini ada Ustaz juga anak muda, Bukman juga anak muda, Dio saya juga anak muda. Nah biasanya kalau anak-anak muda kita ini seumuran ya? Seumuran. Ini kan kita teman main. Teman main. Udah merasa kelas? Dulu ngejar layangan limbung kan barengan ya. Antum tahu Sensei ya? Tahu. Berarti kita seumuran. Iya. Tahu Doraemon? Berarti kita seumuran. Seumuran semua ya, sampai menyaksikan juga seumuran, Masya Allah. Nah, ini teman-teman kalau berbicara tentang anak muda ini biasa identik dengan hal-hal yang bahagia, senang-senang gitu ya. Kemudian traveling, jalan-jalan di luar kota, di luar daerah. Terus juga fashion, pakai barang-barang branded juga Ustadz ya. Iya, betul. Masya Allah ini kalau kita lihat Ustadz Mufli ini semuanya branded. Semua baju Mospet Ustadz. Brand ambassador. Branded loh ini Ustadz ya. Branded. Jam tangan Ustadz. Beli di Madinah. Oh, beli di Madinah. Apalagi? Celana beli di Cakar 5.000. Oh, di Cakar 5.000. Yang penting fungsinya Ustadz ya. Iya. Masya Allah. Dan matching. Ya kan masker merah. Ini dikasih Ikhwan. Iya. Baju merah. Jam tangan merah. Iya. Nah, ini kalau kita lihat Ustadz dengan stylenya yang anak muda gini, berbanding gitu ya, dengan kalau biasanya kita melihat kebanyakan Ustadz yang mungkin paradigmanya Ustadz itu kasihan gitu ya. Kemudian lusuh beberapa ya Ustadz ya. Hidup sederhana. Hidup sederhana. Kemudian ya penuh dengan hal-hal yang jauh dari kata mewah gitu Ustadz. Nah, tapi kalau... Dan menurut Antum, Ana ini hidup mewah? Mewah sekali Ustadz. Oh gitu. Harusnya anak kasihan juga gitu ya. Dan teman-teman milenial nanti akan ada hubungannya mengenai pembahasan kita di masa muda dan harta. Dan lagi-lagi kalau kita lihat Ustadz, tentunya Ustadz ini pasti ada planning nih di masa mudanya dulu. Mungkin bisa dari mana? Dari style penampilan Ustadz gitu kan, rambut rapi, baju brand ambassador gitu. Bisa diceritakan Ustadz untuk kita khususnya buat teman-teman milenial yang menyaksikan program kita. Kalau dibilang planning, Ana cuma punya planning gini. Di dalam mungkin pada 2-3 hal saja. Haji. Oh. Ana harus haji sebelum punya rumah. Itu planning awalnya Ustaz? Iya. Harus haji sebelum punya rumah? Iya. Pokoknya sebelum, kalau motor Anda nggak bisa
tawar-menawar ya, itu pasti lebih dulu daripada haji. Kenapa? Bagaimana Anda bisa bekerja mobile ke sana kemari kalau Anda tidak punya kendaraan? Tapi Anda hanya targetkan punya motor. Jadi kalau motor paling tidak itu memang harus duluan. Di luar dari ini, Anda harus haji sebelum punya aset yang lain. Harus haji sebelum punya aset. Itu planning ya. Nggak boleh punya rumah, nggak boleh punya mobil sebelum Anda haji. Karena hidup cuma satu kali, Anda diberikan oleh Allah misalnya harta, itu tujuannya utamanya adalah supaya menunjang peribadatan. Salah satu yang paling besar untuk ditunjang dengan harta, ibadah yang paling besar untuk ditunjang dengan harta adalah haji. Nanti kalau haji sudah selesai, target Anda selanjutnya adalah Anda harus punya tanah. Karena tanah itu kita cicil sekarang, setelah lunas misalnya 5 tahun lagi, nanti harganya bisa naik. Kalau harganya sudah naik, ini bisa dijual. Untuk belikan yang lebih murah, misalnya nyicil-nyicil tanah misalnya 60 juta dari gaji. Ketika 5 tahun kemudian harganya sudah jadi 100 juta. 100 juta ini jual, kemudian belikan tanah yang 60 juta lagi, 40 jutanya buat bata, semen, biar bisa berdiri. Supaya apa? Supaya Anda nggak selalu keluar kontrak tiap bulan, kontrak tiap tahun. Karena kontrak, kita hanya habis uang buat apa? Buat nyewa. Tapi kita nggak bisa terbangun nih asetnya. Nah, dimulai dari mana? Menurut Anda planningannya adalah dari tanah yang dicicil, lunas, jual. Setelah jual, belikan yang lebih murah, sisanya buat bangunannya. Kayak gitu. Nanti kalau sudah punya rumah sendiri, meskipun kecil, kita bisa saving dari pengeluaran ngontrak sana, ngontrak sini tadi itu. Kita sudah punya rumah sendiri. Nanti nggak lama punya modal buat usaha. Nggak lama baru kemudian ya bisa beli rumah yang mungkin lebih besar, yang lebih cukup untuk jumlah keluarga kita. Kita punya mobil, karena kita nggak mungkin juga kalau sudah berkeluarga motoran terus. Kasihan juga kalau misalnya bawa bayi, bawa kain nenek. Iya, betul, ya kan? Bawa istri 1, istri 2, istri 3, ya kan? Masya Allah. Gak cukup dong. Berarti tujuan punya mobil untuk itu, Ustaz. Karena istri Anda kalau nonton langsung dislike. Bahaya, ini dislike-nya banyak nanti. Kalau Antum bertanya, apakah ada planning? Planning Anda hanya kapan Anda haji? Dan itu harus lebih awal. Setelah punya kendaraan yang bisa Anda warawiri, mobile, dari haji, baru kemudian sisanya itu adalah sebagai bonus duniawi dari Allah gitu. Punya rumah, punya usaha, punya tanah, itu bonus setelahnya. Yang penting haji dulu. Dan untuk memulai harta-harta ini, menurut Ana atau pengalaman Ana adalah Ana mulai dari beli tanah murah, dicicil, kemudian setelah dia naik harganya, baru kemudian dijual dengan harga yang lebih mahal, baru kemudian dibelikan lagi yang tanah yang lebih kecil, sisanya buat bangun. Supaya anak kedepannya bisa lebih saving dari sisi ngontrak-ngontrak. Gitu. Betul. Terus itu kan dari segi strategi ya, atau planning tadi. Ya. Nah, kalau kita bicara masalah modalnya nih, itu dari mana? Betul. Antum rintisnya dari mana gitu loh? Karena kan tadi Ustadz bilang beli tanah yang murah. Ya. Nah, beli tanah yang murah dulu kan pasti butuh modal tuh. Gitu. Itu gimana, Ustadz? Ini trik khusus kayaknya nih. Bisa diikutin ya. Jadi, dulu kan anak PNS. Mungkin teman-teman kalau di Balikpapan kan sudah rata-rata udah tahu ya. Dari PNS itu, anak golongan 3A, gajinya 2.700.000 sekian. Nah, dari gaji ini, kan kita kalau gajian itu kan pakai amplop coklat. Ya? Amplop coklat, betul. Gaji ini nggak pernah dikerakin untuk pengeluaran harian. Jadi anak jualan sama istri. Ustadz jualan dulu ya? Dulu jualan keripik. Jadi sambil kerja PNS sambil jualan? Iya. Keripik itu adalah binaan anak waktu jadi PNS. Karena anak jadi PNS sebagai seorang pembina UKM. Salah satu binaan kita yang paling bagus adalah yang bikin keripik itu. Keripiknya enak, anak suruh bikinkan yang sekiloan, kemudian yang setengah kiloan. Lalu anak cari agen-agen di kantor-kantor. Jadi sekali drop 20 bungkus.
Ada kalanya setiap hari Ahad setelah selesai ngisi kajian, Ana dengan istri itu jalan ke dom. Istri yang bawa motor, Ana di belakang dibonceng untuk bawa kresek Buah kuning kresek. Oh, yang isinya keripik. Masya Allah, kerjasama dulu Betul. Ustaz ya. Di antara kami berdua ada papan tulis kecil untuk Ana nulis harga. Nanti kalau sudah sampai di dom, motor standar 2, papan tulisnya ditegakkan untuk ngasih lihat harga, keripiknya ditumpuk di atas jok. Jadi istri Anando yang naik motor, Ana yang ngangkat di belakang. Padahal Di posisi waktu itu PNS ya Ustaz ya. Nanti dari situ, amplop coklat tadi disimpan. Maksudnya ditabung, gak digerakkan. Sedangkan kebutuhan kita sehari-hari untuk pulsa, air, listrik, dan lain-lain, itu dari hasil keripik. Itu waktu Ana awal nikah, kita jualan keripik. Kalau sekarang, ya ini jualannya istri. Oh, Masya Allah. Ini dikasih Allah sakit, yang cukup lama, namanya sakit GERD. GERD itu pikiran, itu langsung lari ke lambung. Kalau sudah lambungnya sakit gitu, nggak bisa tidur. Tidurnya harus duduk. Tapi dari situ istri dapat pengetahuan tentang kefir. Oh, Masya Terus Allah. istri produksi sendiri, akhirnya dia jual. Dan ternyata ketika dia jual, banyak yang merasa terbantu. Bukan hanya dari sisi soal bisnis ya. Ternyata banyak ikhwan-ikhwan, akhwat-akhwat yang GERD juga. Yang kalau dengar kematian itu langsung cemasnya Iya. muncul. Cemasnya. Kalau banyak pikiran tuh asam lambung langsung naik. Ini kita nggak usah bahas lebih jauh. Pokoknya ini adalah salah satu pendapatan sekarang. Berarti tetap usaha ya Ustaz ya. Kalau dulu keripik, tapi kalau sekarang suka kefir. Betul. Wah. Ini salah satu cara mensupport keuangan. Oh, berarti selain keripik, usaha sekarang suka kefir ya Ustaz ya. Dulu keripik, sekarang keripik. Sekarang keripik masih berlanjut, ditambah. Ditambah dengan water kefir, susu kefir, dan susu kambing kefir. Masya Allah. Masya Allah. Gitu. Berarti tetap Nanti kita usahanya juga tetap mau bikin ada. kedai kopi kayak gini, ya kan? Insya Allah. Insya Allah. Ya kan? Historia Coffee siap-siap tersaingi Siap-siap ya. Iya. Siap-siap ya Bang. Setelah Ana pergi ke Saudi, 1 tahun kemudian setelah PNS, uang gajinya ini langsung dibuat nyicil tanah tadi. Jujur Ana beli 68 juta. Tahun Dua berapa kafling. nih Ustaz? 2010. 2010 68 juta. Waktu Ana pulang 4 tahun kemudian, tanah itu dibeli orang 100 juta. Oh, Jadi Ana saving 32 juta. 32 juta dijual apa namanya tadi 100, baru kemudian dibelikan tanah yang lain. Baru kemudian sedikit demi sedikit Ana balik ke PNS lagi, tapi hanya beberapa bulan. Disitulah Ana gaji yang setelahnya dibuat untuk bangun ini, bangun rumahnya gitu. Jadi Ana ya mungkin dalam pernikahan hanya 1 tahun kontrak. Sisanya itu pernah tinggal di Saudi, kemudian dapat gaji kita bangun rumah. Dan alhamdulillahnya antum mendapat istri yang mau untuk kerjasama Ustaz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu kan? Karena banyak juga perempuan yang nggak mau kerja. Perempuan maunya di rumah bisa nyantai gitu. Istri Ana bisa ajak gitu. Karena kita kalau lagi di dom, keripiknya ditumpuk, kita ngafal Quran. Duduk di trotoar itu. Ya itu strugglingnya kita di awal-awal. Kayak gitu. Ustaz, ini kan Ana masih kuliah nih Ustaz ya. Maksudnya kan Ana juga belum punya belum bisa menghasilkan uang gitu Ustaz ya. Masih ditanggung orang tua kebutuhan hidup gitu. Iya. Nah itu Ustaz gimana Ustaz ya ngasih tips untuk Ana kayak supaya punya planning ke depannya nah Ustaz, supaya nanti bisa punya nggak mesti dengan uang orang tua gitu Ustaz. Iya. Pertanyaan bagus yang harusnya juga banyak ditanyakan oleh anak-anak muda. Terutama di usia-usia yang memang belum menikah. Karena kita lihat teman-teman itu, kalau di kuliahan, itu banyak juga yang banyak gaya gitu. Mobil bapaknya dibawa. Nah, Ya kan? Mobil Mercy bapaknya diangkut ke Jogja. Ya kan? Mobil mamanya diangkut ke Jogja. buat style ya Ustaz Gitu. ya. Buat gaya. Gitu. Padahal kos dengan kampus jaraknya Dekat. bisa berapa gitu. Yang naik motor juga sebenarnya bisa. Apa sih yang mau dicari dari anak kuliah bawa Mercy itu? Nah, kan gitu. Ini sebagai perbandingan aja. Banyak orang yang memang di zaman-zaman kuliah mereka tidak smart dalam mengelola keuangan karena disupport oleh orang tua.
Ini pertanyaan yang harusnya banyak ditanyakan. Gitu. Kalau Ana dulu, ini sebagai contoh ya, di Jogja itu ada beberapa pilihan tempat kita belanja. Ada Gardena, ada Galleria Mall, ada Mirota Kampus. Ada dekat kampus namanya Mitra. Ada beberapa pilihan tempat yang untuk Ana bisa lebih smart dalam belanja. Ana kadang-kadang go shopping gitu. Lihat sini dulu, lihat sini dulu, lihat sini dulu, lihat sini dulu. Selama beberapa bulan. Kan belanja itu paling bulanan ya. Atau paling tidak secepat-cepatnya 2 mingguan. Lihat di sini, lihat di sini, lihat di sini gitu. Selama beberapa kali. Sampai Ana yakin, oh ternyata yang paling murah adalah yang ini. Dia dari segala item yang Ana butuhkan nggak ada yang ngalangin. Jadi Ana perginya ke situ terus. Gitu. Dan itu nggak bisa dilakukan hanya dengan satu kali. Beberapa kali visit memang. Beberapa kali go shopping. Nanti dari situ manfaatnya apa? Manfaatnya adalah kita bisa lebih hemat dalam pengeluaran. Kalau orang itu kan banyaknya, ya namanya orang tua support. Bagi mereka yang penting, kalau habis minta lagi. Betul. Ana nggak tahu ya, waktu Ana masih kuliah, Ana juga disupport oleh orang tua yang notabene PNS. Kami bukan orang kaya. Tapi di akhir bulan, Ana sering banget ngutangin teman-teman. Ustadz yang minjamin berarti? Iya. Oh. Kalau dibilang anak orang kaya, enggak. Anak orang PNS aja. Tapi nanti di akhir bulan teman yang ini nggak punya uang, pinjam. Kenapa? Karena Ana manage, misalnya dikasih orang tua 500.000 sebulan. Itu nggak boleh minta lagi. Dan memang Ana juga nggak bakal mau minta lagi. Malu gitu. Ana bisa saving misalnya 200.000. 200.000 inilah minjemin teman 50. Gitu. Dengan cara apa? Ya menghemat. Ana nggak selalu misalnya makan maunya ayam kremes. Ada kalanya Ana harus makan dengan prihatin makan tempe penyet. Ada kalanya misalnya hanya telur. Ana bukan orang kaya sehingga Ana nggak boleh rakus dengan makan. Bu, pesan ayam, tempe, sama telur. Ana harus mikir juga kan keadaan orang tua. Ya. Jadi kadang-kadang kita makannya hanya tempe, kadang-kadang hanya ayam, kadang-kadang hanya telur. Kalaupun harus di-mix itu hanya sesekali saja. Gitu. Ya intinya adalah pengeluaran itu harus smart gitu. Supaya apa? Kita banyak saving. Nanti dari situ, sekarang gini deh. Dia lulus kuliah. Itu kan nggak mesti langsung diterima kerja kan. Ada kalanya harus mikir dulu, saya mau ngapainnya. Sudah ngelamar, nggak ada yang goal. Akhirnya banting setir, mau usaha. Mau usaha butuh apa? Butuh modal. Modalnya apa? Kadang-kadang modalnya uang. Kita mau usaha sendiri. Kecuali kita dipekerjakan orang juga. Modalnya modal orang, lalu kita jadi tenaganya. Ya kan? Kadang kita mau usaha pribadi. Kita butuh modal dari sekalipun kecil. Kita malu udah dikuliahin orang tua. Lulusnya juga IPK-nya pas-pasan. Habis itu mau modal usaha pun harus minta lagi sama bapak ibu. Terus dari mana modalnya? Salah satunya adalah saving yang kita dapat selama kita kuliah. Jangan kayak apa ya? Pokoknya dikasih duit habis, kasih duit habis. Kasih duit harus ada simpan, kasih duit harus ada yang ditabung. Yang tabung ini adalah bekal. Siapa tahu waktu kita lulus kuliah kita nggak langsung kerja, atau bisa jadi orang tua kita udah meninggal, yang kita nggak bisa lagi begini. Ya gitulah, wallah. Jadi nyambung dari pertanyaan dia tadi sebelumnya, Ustadz, intinya kita sebagai anak muda yang masih bergantung dengan usaha orang tua, maksudnya pendapatan dari orang tua, berarti kita harus pintar-pintar memilah antara yang dimana kebutuhan dan yang dimana keinginan. Betul. Ya, bukan cuman ketika kita masih dibiayai orang tua, sampai sekarang, sampai nanti seterusnya kita berumah tangga, berkeluarga, kita tetap harus beda-bedakan antara mana yang kita betul-betul butuh dengan yang kita cuman pengen. Apalagi kok cuman style aja. Nah, betul. Nah, ini biasa kalau bicara style identiknya dengan anak muda adalah barang-barang branded, Ustaz. Betul. Anak muda biasa identik pakai sepatu yang hype, yang branded, Yeah. terus pakai baju yang branded. Oh iya, tapi ada brandednya ya. Ada branded. Itu apa tuh? Sedang, Ustaz. Tapi Ini lokal ini, lokal. Itu apa tuh? Itu kelihatannya jepitan. Jepitan. Ini kita jepitan klub ya. Nah, ini ngomong-ngomong soal branded tuh gimana itu, Ustaz? Untuk pembahasan tentang branded, mungkin next episode kita akan bicara tentang apakah boleh seseorang itu pakai barang branded.
Nah, betul. Ataukah itu di dalam Islam justru dilarang karena dianggap mungkin tidak zuhud. Betul. Konsepnya harusnya ya zuhud. Pakai branded itu nggak zuhud, misalnya. Apakah memang begitu? Ataukah ada yang boleh? Terus dengan konsep antum tadi, kapan kita melihat branded sebagai sebuah kebutuhan, kapan sebagai sebuah keinginan? Itu mungkin nanti aja, ya kan? Tapi kalau nyambung dari pertanyaannya Dedek tadi, saya masih dibiayai orang tua, gitu. Saya juga pengen itu. Dulu Ana waktu SMA juga selain dibiayai orang tua, ada cara di mana Ana bisa mensupport apa yang Ana butuhkan atau yang Ana inginkan. Kalau Ana ingat gini, Mama dulu punya cita-cita mau pengen bikin TK. Nah, dia main studi banding lah ke tempat teman yang sudah punya TK. Waktu Ana ngantar, diajak kan masuk. Selain bicarain TK, ternyata Mama diajak ini jual beli tas. Tapi bukan juga MLM sih. Jual beli tas nanti kalau jadi member, kalau beli dapat diskon. Dapat diskon. Oh. Ana nyimak penjelasannya gitu. Oh, ini bukan MLM, Tante. Oh, nggak mesti. Bisa dibilang MLM di satu sisi, tapi jual beli putus juga bisa, katanya. Jadi nggak harus dengan bentuk MLM, nggak harus pakai poin-poin, katanya. Oke, Tante, kalau saya ikutan boleh nggak? Lo boleh, mamamu jadi member. Otomatis? Kamu bisa pakai membership mamamu. Oh, oke. Jadi Ana bawa katalog tas perempuan itu di sekolah, kasih ke guru yang perempuan, kasih teman sekelas yang perempuan. Lihat cewek-cewek yang di SMA 1 ya, yang mungkin mereka suka dengan fashion, ditawarin gitu. Lepas dari ini ya, bagaimana dulu cara nawarinnya, duduk sebelah ini, jangan dulu ditanya soal itu. Yang penting adalah Ana jualan. Usaha dari itu. Dari jualan itu ada cuan gitu loh. Yes. Nggak mesti selalu begini sama mama, ma beli anu, ma minta anu gitu. Kita juga kadang mandiri. Sehingga mama Ana dulu pernah nanya-nanya, sekarang sepatumu ngeri-ngeri ya, kata mama. Dulu, boleh sebut merek nggak? Komitit. Oh, gitu ya. Gitu kan? Kok sekarang pakai Nike, Tit, gitu kan? Ritit, Nike, Adidas, Reebok gitu. Kamu kok sekarang gaya kayak gayanya orang kaya sih? Dapat duit dari mana gitu? Nah, Ana bilang ya dari hasil jual beli tas tadi. Jual beli tas. Itu berarti Mama belum tahu ya Ustadz jual beli itu? Ya tahu. Tahu. Cuman Mama nggak mengerti kalau sampai dapat sampai segini. Oh, seperti itu. Jadi ya, intinya adalah antum jangan selalu gini sama orang tua. Harus bisa support diri sendiri juga dengan cara yang lain gitu. Adik Ana pun sama. Adik Ana itu kuliah dulu dia jualan buku ke teman-temannya. Anak kecil, antum tahu ini? Twisco. Di dalam Twisco itu kan ada strip ya? Iya. Penghapus. Penghapusnya semakin besar, semakin cantik. Ana dulu bisa jual, misalnya Twisco 350 di zaman Ana. 350 itu strip Ana bisa jual 500. Jadi Ana makanin Twisco-nya, penghapusnya Ana jual dengan harga yang lebih mahal. Gitu. Jadi kecil-kecil sudah mindset bisnis sudah jalan. Gitu. Jadi kalau antum tadi di awal bilang, kalau Ustadz itu kan biasanya kasihan. Apa tadi yang bilang? Ya, kasihan. Terus Ana bilang enggak, sederhana gitu. Sederhana. Menurut Ana enggak juga, artinya ada orang yang diberikan oleh Allah mindset bisnis. Ada yang mindsetnya hanya ngajar. Ada yang memang enggak arah ke arah sana. Gitu. Tapi kita nggak boleh juga membanding-bandingkan. Ustadz ini gaya-gaya orang kaya, ini gaya Ustadznya ini sederhana nih, saya yang suka. Nggak bisa dibedakan dengan cara seperti itu. Berarti Ana recap nih ya. Antum bertanya dari awal ya tentang bagaimana planning. Pertama, planninglah hidup antum. Antum sudah punya visi haji di masa muda. Jangan sekali-kali antum baru DP haji 25 juta ke Kemenak lewat bank di usia antum 40. Apalagi antum tinggal di Balikpapan, di mana antum harus dapat daftar antrian antum 30 tahun. Berarti antum akan berangkat haji kurang lebih di usia 65 ke atas. Kasihan nanti. Bisa jadi beban bagi orang lain, bisa jadi beban bagi diri sendiri. Gitu kan. Kemudian jangan sama sekali mendahulukan harta-harta duniawi dibandingkan haji tadi ini. Kalau antum dahulukan haji, insya Allah antum diberikan oleh Allah jalan untuk punya harta sebagai bonus di dunianya gitu. Kemudian untuk memplanning ke arah semua di pertanyaan antum tadi kan, kalau mau biaya haji kan toh juga harus ada modal.
Tadi mau beli tanah doang, terus nanti dijual gini-gini, itu kan harus butuh modal. Anda katakan, kalau antum punya pemasukan, smart dalam memanage pengeluaran, kemudian mencoba mencari alternatif yang lain, supaya ini bisa dijadikan sebagai saving atau investasi, misalnya di tanah. Ini yang antum jadikan sebagai penghidupan. Nyambung ke Dede, Anda katakan, dan planning semua ini antum bisa lakukan mulai dari antum kuliah, atau bahkan antum dari sekolah, karena bahkan dari SD, gitu kan? Dimana sedari kita muda, kita nggak selalu gini sama orang tua. Kalau kita lihat ada sebuah peluang di mana kita bisa dapatkan uang untuk bisnis sendiri, supaya bisa mandiri, tidak selalu minta dari orang tua, lakukan. Baik, Masya Allah, dan terima kasih tadi Ustadz penjelasannya detail sekali ya, Bukma dan juga Dede. Ini bisa jadi pembelajaran buat kita tentunya yang masih kuliah, mungkin yang juga sedang bekerja, bagaimana cara berinvestasi, mengumpulkan modal, kemudian melihat peluang supaya kita bisa tentunya mengumpulkan untuk investasi di masa depan. Terutama haji tadi. Terutama haji. Berarti planning awalnya adalah haji ya Ustadz ya? Betul. Tujuannya itu adalah haji. Iya, karena itulah menurut Ana pencapaian terbesar antum dari sisi harta. Dari sisi harta, betul. Bukan punya rumah. Betul. Bukan punya bukan punya investasi dunia. Dan insya Allah nanti di next episode kita juga bisa bicara tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh sebagian hamba Allah kepada Allah, manakala Allah kasih mereka harta, ternyata mereka duluan ngumpulin harta buat investasi dunia, lalu men-skip hajinya. Masya Allah. Berarti punya harta banyak tapi tidak berhaji ya Ustadz ya? Iya. Masya Allah. Belum berhaji. Dan nggak mikir ke sana. Baik. Atau belum mikir ke sana. Belum mikir untuk berhaji. Ya, Masya Allah teman-teman milenial, detail sekali tadi penjelasan dari Ustadz. Terima kasih Ustadz. Dan tentunya Ustadz ini masih punya hutang satu untuk kita nanti bahas masalah branded ya. Dua berarti? Dua. Satunya branded, satunya planning haji. Planning haji. Nah ini dua pembahasan ini nanti kita akan ikuti bersama di pembahasan episode selanjutnya. Yang pasti teman-teman Real Islam for Millennial ikuti terus program kita. Insya Allah penuh dengan hal-hal yang bermanfaat, dan kalau kiranya nanti program atau episode kita ini bermanfaat bisa di-share ke saudara-saudara kita yang sedang menyaksikan ya Ustadz ya. Iya, don't forget to like, comment, and subscribe. Baik, jazakallah Ustadz, terima kasih. Ya, Bukma, Dede juga terima kasih. Kita akan bertemu kembali di program Real Islam for Millennial di episode selanjutnya. Kita tutup pertemuan kita malam hari ini dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.